Nah, bulan Mei ini kita akan membahas tentang masalah keuangan. Kita akan membahas tentang masalah finansial, keuangan, bagaimana sikap kita terhadap uang. Dan minggu yang pertama ini kita akan membahas tentang mentalitas kelimpahan atau abundance mentality. Ini yang menjadi dasar kita minggu pertama ini untuk kita bisa memahami minggu kedua, ketiga, keempat, dan minggu yang kelima. Nah, kalau kita nggak mengerti prinsip ini, kita akan sulit untuk kita bisa memahami minggu-minggu selanjutnya. Nah, abundance mentality, mentalitas kelimpahan. Nah, ayatnya ialah Yohanes 10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, hidup berkelimpahan yang Yesus maksudkan, bahwa Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Konteks ayat ini bukannya konteks tentang uang. Yesus sedang tidak berbicara tentang uang di situ ataupun keuangan. Tetapi konteksnya adalah Yesus gembala yang baik. Konteksnya, karena Yesus gembala yang baik, Dia memberikan kelimpahan kepada domba-dombanya. Nah, kelimpahan seringkali disalah tafsirkan oleh banyak pengkhotbah. Kalau kita lihat di YouTube, itu pendeta-pendeta yang khotbahnya hidup berkelimpahan itu, jemaat itu harus makmur, kaya raya gitu. Kalau tidak kaya raya berarti belum berkelimpahan di dalam Tuhan. Padahal maksud Yesus itu ialah Yesus mengatakan dirinya sebagai akulah pintu dan akulah gembala yang baik. Dari dalam Injil Yohanes itu ada 7 kata akulah. Yesus berkata akulah, akulah, akulah. Nah, dua kata akulah ada di dalam pasal ini, pasal 10. Akulah pintu dan akulah gembala yang baik. Yesus berkata gini, seorang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Nggak didengerin, karena mereka pencuri dan perampok. Mereka adalah gembala-gembala upahan. Mereka bukan gembala yang sesungguhnya. Nah, bulan lalu kita belajar tentang gembala yang baik versus gembala yang jahat. Nah, Yesus datang untuk memberi, bukan untuk mengambil. Yesus datang sehingga manusia bisa hidup, memiliki hidup yang bermakna, memiliki tujuan, penuh sukacita, dan bersifat kekal di dalam Dia. Kita menerima hidup yang berkelimpahan saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Inilah yang Yesus maksudkan, bahwa Yesus sebagai teladan dalam mentalitas kelimpahan. Nah, kata kelimpahan. Oke. Nah, kalau kita memahami satu teks ayat firman Tuhan, kita harus melihatnya dalam bahasa aslinya. Nah, bahasa Yunani dari kata kelimpahan adalah perison. Nah, kalau kita ngerti ini, kita nggak akan mungkin salah tafsir. Kenapa banyak hamba Tuhan salah tafsir? Karena mereka nggak melihat konteks aslinya, bahasa aslinya, sehingga mereka tafsirkan menurut pikiran mereka. Ini kelihatannya Yesus ngomong duit nih. Yaudahlah, gue khotbah tentang kita supaya jemaat kaya. Mereka tidak meneliti, mereka tidak belajar. Ada namanya ilmu hermeneutik, ilmu menafsir Alkitab. Nah, kata kelimpahan dalam bahasa Yunani adalah perison, yang berarti sangat, sangat tinggi, melampaui ukuran, lebih, berlebihan, kuantitas yang begitu melimpah, dan jauh melebihi dari apa yang bisa diharapkan atau diantisipasi oleh seseorang. Jadi melimpah, sulit untuk bisa diprediksi, melebihi dari apa yang diperkirakan oleh manusia.
Nah, singkatnya, konteks ini, perison ini, Yesus menjanjikan kita kehidupan yang lebih baik. Bukan kehidupan yang lebih kaya. Bukan, kehidupan yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini berbicara tentang apa? Yesus Kristus sebenarnya. Jadi manusia nggak pernah membayangkan bahwa Bapa di sorga akan mengirimkan Yesus Kristus. Maksudnya Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Nah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan. Artinya Bapa memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal kepada kita karena cintanya Tuhan bagi kita. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak. Dikatakan Efesus 3 ayat ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Karena Tuhan kita adalah berkelimpahan, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bayangin. Jadi kalau dibilang Tuhan hanya sebatas baik, mungkin lebih daripada itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Ada saat mungkin kita meminta, Tuhan saya meminta A, tapi Tuhan kasih yang B, yang jauh lebih baik daripada yang A. Lihat betapa Tuhan baik, berlimpah, sulit untuk diprediksi oleh manusia. Kalau Tuhan bisa diprediksi, bisa diperkirakan oleh manusia, bisa diduga oleh manusia, maka Tuhan bukan Tuhan. Karena terbatas kan, bisa dipikirin sama kita, bisa ditebak sama kita Tuhan, maka Tuhan bukan Tuhan. Nah, kelimpahan materi bukan tujuan maupun bagian dari hidup yang berkelimpahan yang Yesus maksudkan. Jika itu yang terjadi, jika hidup yang berkelimpahan itu adalah kelimpahan materi, maka Yesus akan menjadi manusia yang paling kaya di seluruh dunia. Betul gak? Aku datang supaya memberikan hidup yang berkelimpahan. Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan kepada orang lain. Berarti Yesus hidupnya berkelimpahan dong. Betul gak? Kalau hidup berkelimpahan, Yesus hidup berkelimpahan, konteksnya duit, Yesus orang yang kaya raya dong di dalam dunia ini. Yesus menjadi manusia yang paling kaya. Yesus punya jet pribadi, punya villa di mana-mana, punya rumah di mana-mana, rumahnya mewah, punya tanah di mana-mana. Yesus bangun bisnisnya di daerah-daerah yang lain. Yesus jadi saudagar yang kaya. Lebih lihat, Yesus aja lahir, kenyataannya apa? Yesus lahir pinjem palungan. Yesus mati pinjem kuburan. Yesus hidup sederhana. Meskipun dia adalah Allah yang pencipta langit dan bumi, pencipta segala isinya. Yang Yesus maksudkan, aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan, bukan uang, bukan materi. Nah, hidup berkelimpahan adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan kelimpahan itu maksudnya hidup yang kekal. Kehidupan yang dimulai pada saat kita datang kepada Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga itu berlangsung untuk seterusnya dan selamanya. Definisi kehidupan yang alkitabiah, khususnya kehidupan yang kekal, disebutkan oleh Yesus sendiri. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Nah ini dia, Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal ini, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, sekarang ada 3 poin tentang apakah hidup yang berkelimpahan itu. Apa sih hidup yang berkelimpahan itu? Yang pertama, hidup yang berkelimpahan itu adalah berkelimpahan dalam hal rohani, dalam hal spiritual, bukan hal materi. Sebenarnya Allah tidak
tidak terlalu peduli, bukan tidak peduli ya, tidak terlalu peduli dengan keadaan fisik dari hidup kita. Dia meyakinkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tuhan sudah jamin itu. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Filipi 4 ayat yang ke-19. Ya kan? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus bagimu. Kita tak perlu khawatir. Berkat jasmani bisa menjadi bagian dari kehidupan yang berpusat kepada Allah, bisa juga tidak. Baik kekayaan atau kemiskinan tidak menjadi indikasi atau tanda yang pasti bahwa kita sedang berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang kaya, belum tentu hidupnya itu bersandar kepada Tuhan. Bisa iya, bisa tidak. Iya kan? Jadi orang yang kaya, orang yang berlimpah harta, belum tentu itu menjadi satu-satunya tanda orang itu sedang bersama-sama dengan Tuhan. Orang itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Jadi sekali gereja, wah hidupnya diberkati ya, wah Tuhan menolong dia. Padahal dalam bisnisnya caranya licin. Tapi hamba Tuhan dengan cepat bilang, hidup kamu diberkati ya. Tunggu dulu, maksudnya apa? Kalau caranya nggak benar. Jadi kalau seringkali banyak orang berpikir orang yang kaya itu hidupnya berkelimpahan. Itu menurut dunia, menurut Tuhan tidak. Alkitab tidak pernah menyebutkan hidup yang berkelimpahan itu hidup materi. Satu pun ayat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada yang menyebutkan hidup yang berkelimpahan itu hidup yang berkelimpahan secara materi. Perhatikan baik-baik, Salomo, raja yang boleh dikatakan kaya raya kan? Tidak ada raja yang melebihi hikmat dari Salomo dan maupun kekayaannya. Hebat luar biasa. Materi itu berlimpah. Namun Salomo ngomong, semuanya itu sama sekali tidak berarti dan sia-sia. Yuk kita baca ayatnya. Siapa mencintai uang gak akan pernah puas dengan uang. Salomo yang ngomong. Di dalam zaman perjanjian lama. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya? Selain daripada melihatnya. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Perhatikan, orang kaya bisa beli makan enak, tapi tidak menjamin tidurnya nyenyak. Salomo yang ngomong, firman Tuhan yang bicara, bukan saya. Dikatakan bahwa ada kemalangan yang menyedihkan, kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Bayangin, kekayaan bisa menjadi kecelakaannya sendiri. Bisa menjadi musibah buat dirinya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tidak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Salomo, raja yang berlimpah harta, istananya megah, duit udah gak kehitung. Bayangin, sakit duit udah gak kehitung, cewek aja naksir kan. Makanya punya 700 istri, 300 gunting, 1000. Cewek mana yang gak mau? Sama cowok, udah ganteng, kaya, pintar. Salomo ganteng kan? Iyalah, anaknya Daudnya aja ganteng. Pasti bapaknya ganteng kan? Betul gak? Papa saya ganteng, saya ganteng. Saya ganteng, si Tia Trevor ganteng. Ya kan? Keturunan kan? Ganteng itu keturunan. Nah, udah ganteng, kaya kan? Kaya. Salomo udah mewarisi takhta, Daud udah kaya raya. Udah kaya, pintar. Karena diberikan hikmat oleh Tuhan kan. Atau cewek siapa yang gak mau? Cowok yang kayak gitu, ya kan? Pasti kan mau. Tapi Salomo dengan banyak istri, dengan
kekayaan yang berlimpah-limpah, dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Yang dikejar dalam dunia ini, kalau kita mengejar harta dan bukan mengejar Tuhan, kita adalah orang yang paling menyedihkan dan orang yang paling bodoh di dalam dunia. Perhatikan baik-baik, nabi-nabi, Yesus Kristus, rasul-rasul, mereka tidak mengejar harta dunia. Hanya ada satu, nanti kita akan bahas. Nah, dikatakan bahwa kelimpahan materi tidak sama dengan kelimpahan yang Yesus maksudkan. Bahkan kelimpahan materi sama sekali tidak berarti dan semuanya sia-sia. Kenapa banyak gereja yang mengajarkan, ayo jemaat harus diberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Coba angkat tangan saudara. Tangannya jangan begini, nanti berkatnya kecil. Harus begini, biar gede, biar banyak. Ayo berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ikutin saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang begitu loh. Saya nggak sebutkan. Jemaatnya langsung tangan melebar, biar berkatnya banyak. Perhatikan. Untuk apa berkat banyak kalau imannya tidak kuat? Dia akan menyalahgunakan berkat Tuhan untuk keegoisan, dan dia akan binasa dengan keuangan yang dia punya, dengan harta yang dia punya. Betul. Sampai Salomo bilang ini, enak tidurnya orang yang bekerja, ia makan sedikit maupun makan banyak, ya kan? Betul. Sekarang ini orang kaya boleh lebih banyak harta, tapi belum berarti belum tentu orang kaya itu bisa lebih bahagia dibandingin dengan orang yang miskin. Kalau hidup ini hanya sekedar mengejar kekayaan tidak menjamin bahagia. Bahagia itu adalah kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan berikan setiap hari dalam hidup kita. Itu udah cukup. Makanya asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sudah. Gak usah ngoyo, ngejar-ngejar, gua harus kaya. Begitu udah kaya, mati. Belum nikmatin, udah mati. Stroke lah, jantung lah, inilah, itulah, mati. Hartanya buat siapa? Ya kan? Gak ada gunanya. Nah, yang kedua, hidup yang kekal itu, hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu semakin erat setiap harinya. Ini sama sekali tidak ditentukan oleh lamanya kita menjadi orang Kristen atau lamanya kita melayani di gereja. Inilah mengapa setelah kita bertobat dan menerima karunia Roh Kudus, kita dikatakan telah memiliki kehidupan yang kekal itu. Meskipun tentu saja karakter Kristus diutamakan. Bukan hanya sekedar kita pengen berkatnya. Seringkali orang zaman sekarang pengen tangannya Tuhan, tapi tidak mau melihat wajahnya Tuhan. Kurang ajar orang Kristen seperti itu. Pengen tangan Tuhan. Tuhan, ulurkan tanganmu, berkati saya, berikan saya kekayaan Tuhan. Ingin yang dicari adalah tangannya Tuhan, tapi tidak wajahnya Tuhan maupun hatinya Tuhan. Manusia memperlakukan Tuhan tidak sebagai Tuhan, tapi sebagai center class, sebagai pemberi berkat, sebagai jin yang film Aladin yang digosok-gosok keluar, lalu akhirnya silakan berikan permintaan. Apakah Tuhan seperti jin seperti di film Aladin? Masa kita perlakukan Tuhan seperti itu? 1 Yohanes 5 ayat yang ke 1 Yohanes 5 ayat yang ke 10 dan 11. Di sini 11 sampai 13. 11 sampai 13. Oke? Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa memiliki Yesus Kristus, memiliki anak, ia memiliki hidup. Ini maksudnya. Kalau kita punya Yesus,
kita punya hidup yang berkelimpahan. Bukan barang siapa kalau kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki hidup. Bukan. Firman Tuhan gak pernah bertentangan satu sama lain. Barang siapa memiliki anak, Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang kekal. Nah, kita berusaha untuk bergaul karib, dekat dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari dalam hidup kita. Nah, panjangnya kehidupan kita di bumi tidak identik dengan hidup yang berkelimpahan, tapi mentalitas dan kualitas hidup itu yang menentukan. Oke? Jadi saya coba meluruskan makna dari hidup yang berkelimpahan. Yesus nggak bicara duit di situ. Jadi kalau ada yang nafsirkan kayak gitu, aduh, berarti nggak belajar teologi dengan baik, nggak belajar memahami maksud teks dan konteks dari ayat tersebut. Nah, yang ketiga, oke, yang ketiga yang terakhir, setelah itu kita akan ambil perjamuan suci. Oke, nah, mentalitas kelimpahan itu mengikuti gaya hidup Kristus. Apa sih gaya hidup Kristus? Memberi dan berkorban. Perhatikan, setelah ayat itu, akulah pintu, itu segala macam, oke? Setelah memiliki hidup yang berkelimpahan, ya. Ayat bawahnya, ayat 11, dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mentalitas kelimpahan itu memberi, bukan menuntut atau mengambil. Kalau orang berkelimpahan kan pasti ngasih dong. Betul kan? Meskipun orang kaya, kalau tidak memiliki mentalitas kelimpahan, dia akan pelit dan dia akan ambil, bukan memberi. Makanya mentalitas, pola pikir kita. Ada orang kaya datang ke gereja, inginnya ngambil apa aja. Dapat untung gak ya? Saya di gereja ada proyek gak? Saya bisa ambil untung gak di dalam? Banyak yang begitu. Banyak yang main proyek-proyek gereja keuangan, dan itu ratusan juta, bisa miliar. Mereka datang ke gereja cuma menyamar aja sebagai orang Kristen, tapi sebenarnya mereka cari keuntungan di dalam gereja. Mentalitas kelimpahan itu memberi, berkorban, bukan menuntut. Harusnya pemimpin gereja begini dong, harusnya gembala begini dong, harusnya gereja itu seperti ini dong. Nuntut terus. Kalau hidup yang berkelimpahan, dia bilang gini, apa yang saya bantu untuk gereja? Apa yang saya bantu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang masih kurang? Apa yang saya bisa bantu, saya akan bantu. Saya akan berikan waktu saya akan berikan tenaga saya. Bila gereja memerlukan, saya siap. Bahkan uang pun saya akan berikan untuk gereja kalau itu dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Anda melayani Tuhan itu untuk apa? Kalau melayani Tuhan untuk mengambil, Anda sedang melayani diri sendiri, bukan Tuhan. Tidak semua orang yang melayani di gereja itu mereka melayani Tuhan. Tidak. Orang yang melayani di gereja tidak sama dengan melayani Tuhan. Belum tentu melayani Tuhan. Bisa saja dia melayani dirinya sendiri. Pengen melayani main drum untuk ngelatih skill aja. Ngelatih skill bukan untuk Tuhan, untuk melatih skill aja, keren, show off. Makanya orang yang melayani gereja belum tentu melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan pasti melayani di dalam rumah Tuhan. Hati dan pikiran kita, kalau kita melayani untuk diri sendiri,
itu akan dipenuhi dengan keegoisan. Dan pelayanan menjadi ladang untuk mencari keuntungan. Sekarang ini, mengapa di gereja ada persembahan dan perpuluhan? Perhatikan, mau di gereja Protestan, mau di gereja Pentakosta, ada namanya persembahan dan ada namanya perpuluhan. Apa Tuhan kurang duit ya? Sehingga Tuhan minta dari orang Kristen, dari umatnya. Katanya Tuhan berkelimpahan. Kalau Tuhan berkelimpahan, kok masih perlu persembahan kita sih? Kalau Tuhan berkelimpahan, kok masih perlu perpuluhan kita sih? Katanya Tuhan berkelimpahan, kok butuh persembahan kita? Kok butuh kolekte kita? Bahkan butuh perpuluhan kita lagi. Maksudnya apa sih? Karena Tuhan ingin terapkan melalui persembahan dan perpuluhan. Hidup berkelimpahan itu adalah untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Kenapa kita memberikan persembahan? Kenapa memberikan perpuluhan? Supaya kita terapkan hidup berkelimpahan itu untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan tidak butuh uang kita. Pekerjaan Tuhan yang membutuhkan uang. Bisa ngerti? Dimaksud? Oke. Selain itu, mengapa ada persembahan dan perpuluhan? Agar hati kita tidak melekat, tidak menempel kepada uang atau harta lebih daripada Tuhan. Bukan berarti Tuhan mata duitan. Bukan, Tuhan gak butuh duit kita. Tapi Tuhan mau lihat gini, hatimu mau gak memberi persembahan? Hatimu mau gak memberikan persepuluhan? Apakah kamu memberikannya karena engkau cinta aku, atau karena engkau terpaksa? Tuhan yang menyelidiki hati kita masing-masing. Tuhan mau melihat bahwa hati kita tidak melekat kepada uang atau harta, tapi hati kita melekat kepada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memberikan persepuluhan, kita akan memberikannya dengan sukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati. Hari ini saya dapat gaji, saya mau memberikan persembahan saya kepada Tuhan, saya mau memberikan persepuluhan. Tuhan, saya cinta Tuhan. Berikan persembahan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti gini, sembahan. Gereja minta duit dulu nih. Ya udahlah, kasih dah. Kalau sikap seperti itu, lebih baik nggak usah ngasih daripada ngasih tapi terpaksa, ngegerutu, ngomel. Ini pendeta ngajarin persembahanmu ini segala macam nih, kesel nih. Udah masukin duitnya. Nah, masukin, taruh amplop. Kalau kita memberikan kepada Tuhan dengan muka yang nggak enak, dengan terpaksa dan sedih hati, lebih baik nggak usah ngasih. Tuhan bukan pengemis. Khotbah seperti ini mungkin jarang didengar oleh di gereja-gereja. Kebanyakan hamba Tuhan mulutnya manis semua ketika menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya mau mendidik jemaat NGC. Memberi karena engkau cinta Tuhan, jangan karena terpaksa. Lebih baik gak usah kasih. Gereja Tuhan gak akan pernah rugi kalau kita memberi dengan terpaksa, atau memberi atau tidak memberi sama sekali. Pekerjaan Tuhan akan terus berlangsung. Tuhan akan kirimkan orang yang lebih baik daripada Anda, yang sungguh-sungguh hatinya memberi. Wah, jangan pernah hitungan dan pelit kepada Tuhan. Ingat, semua harta yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan. Semua harta Anda bisa dengan mudah diambil dalam sekejap oleh Tuhan. Jangan sombong. Ingat, semua harta kita adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita pribadi. Rumah atas nama kita, mobil atas nama kita, perusahaan atas nama kita, betul. Tapi itu semuanya milik Tuhan. Paulus di dalam 1 Korintus ngomong begini, keras. Baca sendiri deh. 1, 2, 3. Mencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan
mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Itu firman Tuhan. Pencuri, jelas, pencuri kan dosa. Kalau orang kikir, orang pelit, kan gak ketahuan dosanya. Kalau mencuri kan ketahuan, ngambil barang orang kan. Kalau orang kikir kan gak ketahuan. Tapi Tuhan tahu, ini orang pelit amat ya. Orang kikir tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan benci orang kikir, orang pelit. Itu gak benar. 2 seringgit. Ya susah kan? 2 seringgit. Ya tahulah film apa itu. Nah, 2 seringgit. Nah, kalau kita tidak rela untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, lebih baik jangan memberi. Tuhan bukan pengemis yang butuh uang Anda. Anda tidak memberi, Tuhan tidak rugi apa-apa. Tuhan tidak perlu dikasihani oleh Anda. Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan sanggup cukupkan pekerjaannya dengan memakai orang lain yang lebih baik dan yang lebih murah hati dari Anda. Kalau kita tidak mau ambil bagian, Tuhan akan pakai orang lain. Berapa banyak dalam perjalanan NGC, Tuhan gerakan orang-orang yang lain untuk membantu gereja. Bahkan saya nggak pernah duga terjadi telepon. Sebelum berangkat ke Bandung, ada seorang yang memberikan gitar, memberikan uang sih, tapi saya beliin gitar untuk persekutuan karena bolak-balik Bogor Bandung. Begitu pasti kita pindah ke Bandung, ada orang yang membelikan alat musik dan segala macam. Ya, Tuhan tahu saya gak ada duit. Uang saya terbatas. Tapi Tuhan tahu gini, kamu dan keluargamu jadi sudah menyerahkan hidupmu untuk melayani aku. Aku yang akan cukupi pekerjaanku. Sampai hari ini apakah NGC kekurangan? Tidak. Bergumul ya, tapi Tuhan selalu menolong. Yudas Iskariot cinta akan uang, menjadi murid Yesus. Ini yang dimaksudkan. Nabi-nabi dalam perjanjian lama, Yesus Kristus, para rasul, mereka semua melayani dengan hidup yang berkelimpahan. Bahkan mereka saking berkelimpahan hidupnya, mereka rela menyerahkan nyawanya, mati dalam pelayanan mereka. Tapi ada satu orang yang udah ikut sekolah Alkitab bareng Yesus selama 3 tahun, yaitu namanya Yudas Iskariot. 3,5 tahun malah ikut Yesus. Sekolah Alkitab 3,5 tahun ikut Yesus, tapi gak pernah masuk ajaran Yesus dalam pikiran dia. Yesus ngedidik muridnya, ke-12 muridnya sama, pergi pelayanan sama-sama. Tapi ada satu yang kagak ngerti apa yang Yesus omongin. Lihat mujizat. Orang buta melihat, ya. Orang lumpuh berjalan, ya. Bahkan orang mati dibangkitkan, ya. Tapi dia melihat setiap kali Yesus menyembuhkan orang. Saya yakin Yesus mungkin diberikan persembahan kasih. Ketika orang sembuh, ya kan? Banyak orang memberikan harta kepada Tuhan Yesus kan? Betul gak? Makanya Yesus punya bendahara, pemegang kas disebutnya dalam Alkitab, namanya Yudas Iskariot. Contoh deh, kayak Yesus dan melayani Sakeus, ya kan? Sakeus kan orang kaya kan? Masa sih Yesus pulang tangan kosong? Pasti kan diamplopin. Betul nggak? Iya dong. Pasti kan diamplopin. Apakah Yesus ambil untuk dirinya sendiri? Wih, makasih loh Sakeus, tebel nih amplopnya nih. Tebel nih, buat saya deh. Enggak. Yesus ambil, Yesus serahkan kepada Yudas Iskariot, itu bendahara lo atur. Tapi Yesus tahu, Yudas Iskariot selalu mengambil dan mengambil. Yudas Iskariot adalah bendahara pertama dalam gereja yang mati binasa.
Yudas Iskariot adalah bendahara gereja pertama, tapi matinya binasa. Yudas Iskariot cinta akan uang. Dia menjadi murid Yesus untuk mengambil, mencuri. Tidak ada mentalitas kelimpahan sama sekali. Saking cinta uangnya, dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Setelah dia dapat, uangnya juga dia buang kan? Tidak dia pakai. Yudas Iskariot menangis, gantung diri. Nih ayatnya. Matius 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Perhatikan baik-baik. Menyesal tidak sama dengan bertobat. Menyesal tidak sama dengan bertobat. Orang yang nangis-nangis, ya ampun Tuhan, nyesel, belum tentu bertobat. Bertobat itu adalah tindakanmu setelah nangis apa? Bukan nangisnya. Setelah nangis gak ada perubahan hidup, ya gak bertobat, cuma nyesel doang. Pertobatan adalah perubahan hidup, bukan emosional yang nangis-nangis. Ya? Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala. Kan dia udah dapat tuh 30 keping perak. Dia datang lagi kepada imam-imam kepala, dia menyerahkan 30 keping perak, mengembalikan itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata gini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi jawab mereka apa? Imam-imam kepala dan tua-tua, apa urusan kamu dengan itu? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Perhatikan baik-baik. Orang yang berbisnis dengan orang licik, ketika kita berubah, kita sadar, kita salah, orang licik akan tetap licik. Makanya imam kepala dan tua-tua itu kan licik kan. Jual Yesus dulu, gua kasih 30 keping perak. Mau nggak? Puncaknya di mana? Di Taman Getsemani kan? Ketika Yesus selesai berdoa, datanglah Yudas Iskariot dan imam-imam kepala itu menangkap Yesus. Dan Yudas memberikan ciuman kepada Tuhan Yesus. Ciuman pengkhianatan. Karena kenapa? Gue udah dapat 30 keping perak. Tapi semuanya itu dia kembalikan kan? Terus aku telah berdosa dan menyerahkan darah orang tidak bersalah. Jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun apa? Maka Yudas Iskariot pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan gantung diri. Orang yang cinta uang akan binasa dengan uang. Jangan bermain-main. Yudas Iskariot sudah ada contohnya. Meskipun kita secara alami menginginkan materi, menginginkan uang, ya kan? Sebagai orang Kristen, tapi sudut pandang kita tentang kehidupan ini harus kita ubah dong. Roma 12 ayat yang kedua, sama seperti kita menjadi ciptaan yang baru ketika datang kepada Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Maka pemahaman kita tentang kelimpahan juga harus berubah dong. Bukannya materi seperti orang dunia, tetapi kelimpahan dalam arti kehidupan yang kekal. Hidup berkelimpahan yang benar dan alkitabiah berarti hidup berkelimpahan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seluruh buah roh. Bukannya kelimpahan secara materi. Kita bisa berkelimpahan itu memberi, berbagi kepada orang. Ada orang yang membutuhkan, kita kasih. Itu mentalitas kelimpahan. Sama seperti Yesus, dia memberikan hidupnya. Demikian juga kita harus belajar untuk kita bisa memberi kepada orang lain. Itu jauh lebih penting. Hidup ini berarti. Hidup ini berarti bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi dari apa yang kita bisa berikan. Jangan hidup ini untuk kejar uang siang malam. Udah sakit, masuk rumah sakit, duit yang didapat buat bayar dokter.
buat bayar rumah sakit. Untuk apa semua ini? Hidup yang berkelimpahan berarti hidup yang kekal. Oleh karenanya kita harus fokus kepada hal-hal yang kekal, bukan hal-hal duniawi yang sementara. Paulus menasehati kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Gampang kita nyanyikan lagu ini, tapi benar gak kita mau tinggalin cara hidup kita yang lama? Tapi masih kita pengen hidup dalam cara hidup yang lama. Kenapa? Karena menguntungkan, karena membuat kita semakin kaya. Ubah mentalitas kita dari mengambil, menuntut, aji mumpung, mana-mana yang menguntungkan, berubah menjadi mentalitas kelimpahan. Kita memberi. Karena kita anak Tuhan, Tuhan kan murah hati. Kita sebagai anaknya, kita murah hati, kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sadari bahwa Yesus ada dalam hidup kita, dan hidup kita itu sudah berlimpah karena Yesus tinggal dalam diri kita. Stop cari kepuasan dalam dunia ini. Hidup kita sudah berlimpah, bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan jadilah hidupmu sebagai saluran berkat untuk orang lain. Mari kita tunjukkan kepada kita akan datang kepada Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita untuk mengambil unsur perjamuan suci pada siang hari ini. Sama seperti Yesus memiliki mentalitas kelimpahan, Tuhan mau kita pun memiliki mentalitas kelimpahan.